tetapi menjadi tonggak lahirnya gagasan besar tentang dasar negara Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila. Melalui dialog hari ini, kita akan mengulas lebih dalam sumber inspirasi Soekarno serta kecermalangan ide-ide beliau dalam merumuskan dasar negara di tengah situasi bangsa yang masih berada dalam penjajahan. Bersama saya sudah hadir Saudari Salwa Mutia dari program studi PGSD STKIP Taman Siswa Bima yang akan berdiskusi, berbagi pandangannya bersama kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita memulai diskusi hari ini. Baik, kepada Saudari Salwa Mutia, pada diskusi membaca ide Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945, saya ingin bertanya kepada Saudari, menurut Anda, mengapa pidato 1 Juni 1945 menjadi momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Pidato 1 Juni 1945 penting karena untuk pertama kalinya Soekarno merumuskan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pidato ini menjadi fondasi ideologis bagi negara Indonesia yang merdeka dan menyatukan keberagaman bangsa. Baik, bagaimana kondisi Indonesia saat itu memengaruhi cara berpikir dan gagasan Soekarno? Saat itu Indonesia masih dijajah rakyat, hidup miskin, terpecah oleh perbedaan suku, agama, dan golongan. Kondisi ini mendorong Soekarno berpikir tentang dasar negara yang inklusif, adil, dan mampu mempersatukan saluran rakyat Indonesia. Tantangan apa yang dihadapi Soekarno ketika harus merumuskan dasar negara? Soekarno menghadap tantangan besar berupa perbedaan pandangan antara golongan nasionalis, Islam, dan sosialis, tekanan penjajahan Jepang, keberagaman budaya dan agama. Ia harus mencari titik temu agar semua pihak merasa diwakili. Menurut kamu, dari mana saja sumber inspirasi Soekarno dalam merumuskan Pancasila? Inspirasi Soekarno berasal dari nilai budaya Nusantara, ajaran agama, pengalaman perjuangan bangsa, pemikiran berat demokrasi sosialisme, pemikiran timur kolektivisme, gotong royong bersama. Apa yang dimaksud Soekarno tentang filosofis Groslek? Filosofis Groslek berarti dasar filsafat negara, yaitu pandangan hidup yang menjadi landasan berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Baik, sejauh mana pemikiran Barat dan Timur terpadu dalam gagasan beliau? Soekarno memadukan Barat demokrasi, hak asasi manusia, Timur kebersamaan masyarakat, gotong royong. Hasilnya adalah sistem yang tidak individualistis tetapi yang juga tidak otoriter. Baik, apa yang dimaksud oleh Soekarno mengenai Weltanschauung? Weltanschauung berarti pandangan hidup bangsa, yaitu bangsa Indonesia memandang dunia kehidupan yang tujuan bersama. Soekarno tidak memaksakan forum untuk menerima 5 dasar Pancasila, lalu ia memerasnya menjadi Trisila atau Ekasila. Bisakah Anda menjelaskan? Soekarno tidak memaksa Pancasila. Ia menunjukkan bahwa Pancasila bisa diperas menjadi sila: sosial nasionalisme, sosial demokrasi ketuhanan. Trisila bisa diperas jadi Ekasila, gotong royong. Ini Pancasila adalah kebersamaan. Tidak terasa diskusi hari ini sampai di penghujung acara. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 lahir dari pemikiran yang mendalam, pengalaman hidup yang panjang, serta kepedulian besar terhadap persatuan dan masa depan bangsa Indonesia. Ide-ide yang disampaikan bukan hanya relevan pada masanya, tetapi juga masih menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa dan negara hingga hari ini. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, sudah seharusnya kita tidak hanya mengenang Soekarno sebagai tokoh sejarah, tetapi meladani semangat berpikir kritis, berkeberanian menyampaikan gagasan, serta komitmen beliau terhadap persatuan. Terima kasih kepada Saudari Salwa Mutia atas diskusi
Wassalamualaikum